Ini kalau kita yang mengungkap saja kemungkinan agak sulit. Kita pulang, perjalanan ini kita lanjut besok pagi aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Horor Malam Jumat. Bersama saya Kang Wanto. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk mengikuti cerita-cerita horor di channel saya. Bagi teman-teman yang senantiasa mengikuti di channel saya doakan semoga diberi panjang umur, kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan diberi berlipat-lipat rezeki. Pada kesempatan malam ini saya akan menceritakan tentang pengalaman yang dialami oleh saudara saya yang bernama si Parman. Si Parman merupakan karyawan pabrik yang mana pabrik tersebut terdapat dua shift, ada shift siang dan shift malam. Si Parman perjalanan menuju dari desa menuju ke tempat kerja amatlah jauh, dijangkau sekitar 1 jam karena dusunnya agak pelosok. Di ujung desa si Parman terdapat rumah yang agak mewah dan terbengkalai. Masyarakat di sekitar situ sering ketika lewat di depan rumah tersebut mendengarkan suara-suara yang agak aneh. Bahkan masyarakat sekitar situ tidak ada yang berani melintasi atau masuk di halaman rumah tersebut. Si Parman ketika berangkat kerja shift malam tepat jam 9, dia bersama teman rekan kerjanya naik motor. Sewaktu itu masih agak gerimis-gerimis sedikit. Si Parman merasa ketika melintasi di depan rumah yang terbengkalai, si Parman merasa ada sosok lelaki yang melambaikan tangan. Lalu temannya yang membonceng si Parman, sebut saja namanya Amin, dia ngomong sama si Parman, "Man, kok saya merasa ada sosok lelaki yang melambaikan tangan?" "Ya betul, saya juga, tapi kok agak merinding ya. Itu sosok manusia atau makhluk lain ya, Man?" Lalu si Parman menjawab, "Masa malam-malam gini gerimis lagi kok ada manusia yang melambaikan tangan? Paling itu makhluk lain. Nah, udah, kamu tenang aja deh bonceng sama saya." Sambil naik motor agak ngebut dikit. Sepanjang perjalanan menuju ke pabrik, si Amin merasa resah dan gelisah. Lalu ia ngomong sama si Parman, "Man, kelihatannya kita itu diikuti loh, Man." "Ya, diikuti? Ya, merasa merinding banget, Man. Aku pun juga sama merasa." "Nah, udah, kita abaikan aja. Yang penting kita berdoa aja, semoga kita aman." Sambil berjalan melantunkan sholawat dan berdoa, alhamdulillah aman. Rasa takut dan rasa gelisah pun hilang. Gak lama kemudian dia sampai di pabrik, bekerja hingga selesai. Keesokan harinya ia pulang.
Malam yang kedua, si Parman berangkat ke kerjaan sendirian. Ketika ia melintasi di rumah tersebut, bertemu sosok lelaki menghentikan motor si Parman. Si Parman takut berhenti dikarenakan khawatir yang memberhentikan itu sosok manusia yang ingin membegal motornya, sehingga ia menancapkan gas supaya cepat-cepat sampai ke pabrik. Sesampainya di pabrik, ia penuh dengan kata tanya, tadi itu siapa ya? Kok manusia atau bukan ya? Kenapa aku setiap lewat di situ kok selalu ada sosok lelaki yang melambaikan tangan? Dan rumah itu rumahnya siapa ya? Dulu sewaktu saya kecil itu belum ada rumah itu kok. Kok itu rumah siapa ya? Penuh dengan tanya. Sesampainya di ruangan kerja, ia sempat cerita sama teman-temannya di situ. Namun teman-teman di situ tidak begitu merespon dengan cerita si Parman. Bahkan ada yang ngomong, wah itu cuma pikiran kamu saja man. Kamu jangan terlalu banyak nonton film-film horor man. Itu kebanyakan nonton film horor man, jadi kamu masuk halusinasi hantu, kata teman yang di pabriknya. Parman dengan lega menghilangkan rasa pikiran-pikiran yang menghasut dalam pikirannya. Ia enjoy dalam bekerja. Setelah selesai kerja hari ketiganya, ia mau berangkat kerja agak takut, sehingga ia memutuskan tidak berani berangkat kerja. Lalu sang istri berkata sama si Parman, Pak, hari ini kok kamu nggak berangkat? Iya Bu, ini agak males nih Bu mau berangkat, masih nggak enak badan, kata si Parman. Dia menyimpan rahasia tersebut supaya sang istri tidak tahu. Dikhawatirkan kalau sang istri tahu nanti akan ketakutan, karena sang istri tersebut punya jiwa yang agak sensitif, takut nanti ketakutan. Dia sambil ngopi, lihat televisi, lalu sang istri mendatangi si Parman. Pak, kalau ini kan sebetulnya jatah ronda kita Pak, Bapak tidak ikut ronda gitu. Oh ya, aku lupa nih. Ya udah aku tak ronda aja daripada nanti saya kena denda ya Bu ya. Nah, lalu ia ke pos ronda. Sesampainya di ronda, di situ ada Pak RT dan teman-teman ronda di situ. Dia memberanikan diri bercerita sama segerombolan yang ada di pos ronda, terutama sama Pak RT. Dia tanya sama Pak RT, Pak, aku mau tanya nih Pak. Iya man, mau tanya apa man? Itu rumah yang paling ujung itu rumahnya siapa Pak? Oh, itu dulu itu milik Pak Supandi dulunya. Pak Supandi itu dulu termasuk pegawai. Kok enggak dihuni lagi ya Pak? Atau punya cerita rumah itu Pak? Aku enggak begitu tahu banget tentang rumah itu. Ini Pak, aku punya cerita nih Pak. Aku selama ini ketika lewat berangkat kerja, melintasi di depan rumah, aku melihat ada sosok lelaki yang melambai-lambaikan tangan Pak. Seakan-akan sosok makhluk tersebut ingin menceritakan tentang ke pengalaman hidupnya Pak, menceritakan tentang dirinya Pak. Sudah 3 kali Pak aku nih Pak. Yang pertama itu saya sama si Amin.
Bahkan si Aminnya itu pas waktu pulang merasa diikuti, Pak. Oh ya ya ya. Ya, tapi cerita itu bukan kamu aja loh, Man. Warga di sini pun banyak yang sama ceritanya seperti kamu, Man. Nah, terus ada teman rondanya yang satu ini, yang namanya si Bimo, panggilannya si Bimo. Itu Bimo ngomong, Pak, gimana kalau kita Pak, datangi rumah itu, Pak, masuk ke rumah itu, supaya kita tahu, Pak, ada apanya, Pak, di dalam. Lalu Pak RT berpikir, dalam hati kecilnya Pak RT bertanya-tanya, nanti kalau ke situ ada hantu yang serem gimana ya, takut ya. Nah, lalu si Bima itu punya ide, Pak, itu dulu itu rumah itu punya pembantu nggak, Pak? Punya. Itu loh rumahnya tangga sebelah, namanya Pak Kusrin. Oh, Pak Kusrin. Gimana kalau kita besok ke rumah Pak Kusrin, lalu kita tanya sama Pak Kusrin tentang pemilik rumah itu, Pak. Kenapa rumah itu kok penuh dengan misteri gitu, Pak? Bahkan warga di sekitar sini pun sering dihantui hal-hal yang seperti itu, Pak. Oh, boleh. Kemudian ketika itu semua yang ada di ronda karena sudah agak malam, agak pagi, pulang ke tempat masing-masing istirahat. Mereka semua ronda yang ada di ronda sudah janjian waktu jam 7 ke rumah Pak Kusrin, mau mempertanyakan tentang misteri rumah tersebut. Kemudian gak lama kemudian sudah jam menunjukkan jam 7 pagi. Si Parman datang ke rumah Pak RT. Datang ke situ, sebelum datang ke rumah Pak RT ditanya sama sang istri, Pak, mau kemana, Pak? Aku mau ke rumah Pak RT. Emangnya ada apa, Pak? Perlu apa, Pak? Si Parman keceplosan bercerita sama sang istrinya, Bu, aku itu ketika mau berangkat kerja, di ujung kampung kita itu kan ada rumah yang terbengkalai itu, Bu. Setiap saya melintas di situ, Bu, saya itu dijumpakan dengan makhluk seorang lelaki yang melambai-lambaikan tangan. Hingga 3 kali, Bu. Yang terakhir kalinya itu nampak dengan wajah yang sangat jelas, seakan-akan sosok sosok lelaki tersebut mau bercerita. Lalu saya tadi malam pas di pos ronda bercerita sama Pak RT dan warga-warga yang ikut ronda, ada Mas Bimo itu punya ide gimana kalau pagi ini datang ke rumahnya tukang kebun atau pembantu yang dulu pernah kerja di situ, mau tanya tentang misteri rumah tersebut. Oh ya Pak, ya nggak apa-apa, Pak, semoga selamat ya, Pak, nggak apa-apa, sukses perjalanannya, Pak, ya. Oke, diizinin sama saya istrinya. Lalu si Pak Parman tersebut datang ke rumah Pak RT. Pak RT sudah siap di situ. Ada 3 orang yang berangkat ke situ, ke tetangga sebelah. Setelah itu dia ketemu di desa sebelah, tanya rumahnya Pak Kusrin. Alhamdulillah ketemu rumahnya Pak Kusrin, nggak jauh ternyata. Lalu dia mengetok pintunya, Assalamualaikum. Dibukakan pintunya. Pak Kusrin pas waktu itu yang membuka pintunya. Pak Kusrin bertanya, loh Pak RT kok datang sini, Pak? Ada apa nih, Pak? Gini, Pak, aku ada perlu khusus, Pak, sama kamu, Pak. Ya silakan Pak, duduk dulu, Pak. Setelah itu nanti dulu ya, Pak, saya buatkan minuman. Ya Pak. Setelah dibikinkan kopi, terus disitulah dia cerita. Pak RT ngomong sama Pak Kusrin, aku mau tanya nih, Pak,
Bapak kan dulu itu yang pernah jadi tukang kebun, rumah yang di ujung kampung saya itu yang terbengkalai itu ya Pak? Oh ya, bener. Dulu rumahnya Pak Pandu. Nah, oh ya ya, gini Pak, ini si Parman setiap melintas di situ itu, si Pak Parman itu sering melihat sosok seorang lelaki berpakaian rapi, melambai-lambaikan tangan. Dan cerita itu bukan Pak Parman saja yang sering mengalaminya, warga yang lainnya pun juga sama Pak. Aku mau tanya nih Pak, sebetulnya itu rumah itu milik siapa dan orangnya kemana kok bisa terbengkalai? Lalu Pak Gus sering bercerita, gini Pak, dulu rumah itu kan dihuni sama Pak Pandu Pak. Nah, Pak Pandu itu pas waktu terakhir kalinya ikut titip pesan sama saya, Pak Gusrin, aku mau pergi ke rumah saudara di luar Jawa, tolong ya, kemungkinan agak lama aku pulangnya Pak. Tolong dibersihin Pak ya. Ya Pak. Sesampainya dia pergi saya tunggu 1 minggu 2 minggu hingga 1 bulan, kita berbulan-bulan Pak Pandu itu tidak pulang-pulang Pak, tidak pulang-pulang, sehingga aku tidak lama kelamaan di situ itu tidak kerasan. Tapi saya terakhir kalinya itu tidak masuk rumah karena rumah tersebut itu masih terkunci. Saya kira Pak Pandu itu tidak pulang, kerasan di sana Pak. Oh gitu ya Pak. Lalu si Bimo punya ngomong, gimana Pak kalau kita masuk aja Pak, kita coba lihat di dalamnya ada Pak. Ya coba kita masuk ke situ. Gimana Pak Pandu? Ya Pak Pandu, gimana Pak Gusrin? Oh siap gitu. Lalu Pak Gusrin datang ke sana sambil membawa kunci. Datang berbondong-bondong ke rumah tersebut, rumah yang terbengkalai itu. Ketika masuk ke rumah tersebut, masuk pintu gerbang tak terkunci. Bahkan Pak Gusrin pun kaget. Di area tersebut itu sampah dan rerumputan sudah agak memanjang karena udah lama tidak terurus. Setelah itu membuka pintu pun juga tak terkunci. Setelah masuk ke dalam, Pak Gusrin yang terutama jadi pemandu di rumah situ, Pak Gusrin dikejutkan dengan berkas bercakan darah yang udah lama kering. Loh, ini kok ada darah ya di sini ya? Ada apa nih? Terus ditelusuri. Mereka berempat merasa sangat merinding banget di ruangan tersebut. Ketika dia memberanikan diri membuka di kamar, ada suara kucing hitam meloncat, ngeong gitu. Sehingga mereka berempat itu terkejut dan ketakutan, sangat ketakutan, berlari. Bahkan Pak RT pun ikut berlari. Lalu Pak Gusrin, udah enggak apa-apa, kucing kok. Oh ya, kita terlalu sepaneng ya Pak, ya terlalu sepaneng. Memberanikan diri masuk ke kamar. Setelah dia masuk ke kamar, semua atribut kamar, kasur dan lain-lainnya sudah dipenuhi dengan debu, tapi berserakan. Bahkan di situ sudah terkacau balau, berserakan. Ia menelusuri di tepi-tepi kasur, terdapat satu peso yang tergeletak di situ. Bekasnya itu berlumur darah. Kemudian Pak Gusrin dengan rasa takut dan merinding, mereka berempat merasa merinding banget. Si Pak RT itu berkata sama Pak Gusrin, udah Pak Gusrin, ayo kita keluar aja, nanti kita diskusi di luar aja. Setelah itu ia keluar.
dengan rasa takut. Tanpa menyangka jam sudah menentukan jam 5 sore. Nah, sudah jam 5 sore, kemudian agak gelap, matahari pun udah mulai tenggelam. Pak RT memutuskan, ayo kita pulang aja, nanti kita diskusi di rumah. Mereka semua berbondong-bondong pulang. Dari perjalanan dari rumah yang terbengkalai tersebut, ada salah satu rombongan tersebut melihat di situ ada sosok wanita yang berada di depan pintu, penuh rasa sedih, dan ia menangis. Di bagian perutnya itu tertancap pisau belati. Dan sambil menangis makhluk tersebut. Dan ini orang yang melihat tersebut lari secepatnya karena rasa takut banget. Dia tidak mau cerita di situ, khawatir nanti berlari semua. Ya, kemudian motor ditancapkan, gas, lari menuju ke rumah masing-masing. Mereka sudah berjanjian nanti kita diskusi ketika malam di ronda. Setelah dia pulang, setelah waktu Isya, setelah Isya, mereka berkumpul lagi di pos ronda sama Pak Kusrin di situ juga. Ini Pak Kusrin, kelihatannya rumah itu, pemilik rumah itu meninggalnya nggak wajar ya Pak Kusrin. Kata Pak RT, ya aku pun agak sedih melihatnya. Pak Kusrin berkata gitu, aku kok agak sedih dan merinding banget itu Pak kalau melihat di area rumah tersebut Pak. Ya, kemudian dia gini. Terus Pak Parman itu punya ide, gimana Pak kalau kita kapan-kapan kita masuk di situ, membawa orang yang ahli spiritual supaya kita tahu sebab penyebabnya kok rumah itu jadi misteri gitu. Oh ya, oh di desa kita kan ada yang ahli spiritual Pak, gimana kita kalau kita ke sana? Lalu rombongan tersebut ke rumah orang yang ahli spiritual, yaitu Pak Ustadznya di situ. Dia datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah dibukakan pintunya, Pak Ustadz tersebut menyapa, waalaikumsalam. Ada apa Pak RT? Silakan. Ini Pak, aku ada perlu khusus Pak, ada perlu penting banget Pak ya. Ya silakan duduk. Setelah itu, ya di situ semua rombongan, ada 4 rombongan di situ, termasuk Pak Bimo dan Pak RT dan Pak Parman, yang satunya itu Amin. Gini Pak, aku mau minta tolong Pak sama Pak. Minta tolong apa Pak? Mau minta tolong apa? Gini Pak, rumah yang ujung situ ya Pak, aku tadi siang menjelang sore itu aku masuk ke rumah situ Pak. Rumahnya sangat ngeri Pak, itu kelihatannya menyimpan misteri rumah itu Pak. Oh ya, gimana rumahnya sangat menakutkan Pak. Nah tadi yang dilihatin ada sosok wanita yang berumur darah tertancapkan pisau beladi itu, si Amin yang melihat. Ini Pak, saya itu tadi pas waktu kita mau pulang itu loh Pak, saya melihat ada sosok wanita tertancap pisau belati dan seakan-akan wajahnya sangat sedih. Dia menangis merintih gitu Pak. Oh ya, gini, ya udah, gimana kata Pak Ustadz, malam ini kita ke tempat tersebut, kita ungkap ada apakah di situ. Mungkin sosok tersebut ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Oke Pak, yuk. Pak RT berkata gini, apa aja Pak yang kita dibutuhkan di sana nanti Pak?
Ini tidak apa, tidak ada yang dibutuhkan, yang penting kita berangkat ke sana aja. Lalu Pak Ustadz mempersiapkan diri berangkat ke sana bersama rombongan ke rumah tersebut. Tidak begitu jauh rumahnya Pak Ustadz sama rumah yang terbengkalai itu. Ketika ia masuk ke pintu gerbang, dikejutkan pintu gerbang itu membuka sendiri. Krek. Nah, si Amin itu orangnya agak penyakutan. Dia langsung agak lari. Waduh, lari gitu. Wah, aduh. Lalu Pak RT menarik bajunya. Kamu itu Min udah besar takutan, Min, jangan takut Min, ada Pak Ustadz, nanti kalau ada apa-apa tenang aja, ada Pak Ustadz. Ya Pak, ya aku takut banget Pak, takut. Tanpa terasa si Amin itu berjalan sambil metotolan kakinya, itu tidak bisa digerakkan atau keran gitu ya. Langsung digendeng sama Pak RT, tenang aja Min. Setelah ia berjalan menelusuri itu, karena gelap gulita di situ, tidak ada lampunya, udah lama tidak digunakan, dia menggunakan penerang lampu senter gitu ya. Membuka mau membuka pintu, mendengar ada jeritan perempuan menangis penuh dengan rasa sedih. Menangis penuh dengan rasa sedih. Si Parman pun ikut ketakutan, apalagi si Amin inginnya mau pulang. Ya si Amin ngomong, Pak, aku mau pulang aja Pak, takut nih Pak, aku nanti malam tidak bisa tidur Pak. Nah, kalau kamu pulang malah kamu dikejar loh, kata Pak RT. Oh ya, aku tidak pulang. Ketika itu masuklah ke dalam, ditelusuri sama Pak Ustadz. Tidak lama kemudian dari kamar itu dia mendengar suara anak kecil yang menangis menjerit-jerit. Penuh dengan rasa ketakutan. Menjerit-jerit layaknya anak yang masih dianiaya. Sambil menangis, sambil menjerit. Aduh, ampun gitu. Wah, menjerit-jerit rasa ketakutan. Lalu Pak Kusren itu, wah, itu suara anaknya Pak Pandu, itu suaranya Pak Pandu sambil menangis Pak Kusren, karena sewaktu kecil itu yang menggendong-gendong itu Pak Kusren sambil menangis karena mendengarkan jeritan anak kecil tersebut sambil menangis mendengarkan hal seperti itu. Nah, gimana nasibmu nak, kata Pak Kusren. Nah, ya, dia dengan rasa sedih dan kasihan memberanikan diri masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar, ia melihat ada sosok anak kecil yang tergeletak di situ. Yang tadi siangnya itu menemukan pisau, tergeletak, terkapar, penuh dengan darah, dengan memegang boneka di punggungnya. Seakan-akan anak kecil tersebut memanggil-manggil Pak Kusren, Pak, tolong Pak gitu. Pak Kusren mendatangi anak kecil yang tergeletak itu. Lalu ia berjalan ke situ. Ketika mendekati dengan sosok tersebut, hilang seketika. Lalu Pak Ustadz, tenang Pak Kusren, nanti kita ungkap, semoga Allah menunjukkan semuanya ini Pak. Kemudian ia menelusuri lagi di bagian belakang, dikarenakan Pak Ustadz tersebut merasakan ada sesuatu yang menarik di bagian area belakang. Ketika ia masuk di bagian gudang belakang, di situ ia melihat ada bekas jeratan yang tergelantung di atas. Dijerat bagian. Ya, Pak Ustadz menyimpulkan ini kelihatannya
ini bekas jaritan orang yang baru digantung di atas nih Pak. Iya nih Pak, ini ya di gudang tersebut. Wow, semuanya merasa merinding dan ketakutan di gudang tersebut. Apalagi si Amin, ia sangat takut sekali. Udah jangan takut, tenang aja, kata Pak Ustadz. Udah kalau gitu kita duduk di ruang depan, ruang tengah. Kemudian Pak Ustadz membaca zikir dan membaca doa semampu ia. Lama-lama semua yang ada di situ, yaitu rombongan 4 tersebut, diajak zikir bareng dan baca sholawat. Gak lama kemudian ia melihat ada masuk lelaki misterius, berlari dengan sangat cepat, dengan memakai baju hitam. Pak Ustadz tersebut mengejarnya, dikejar namun tidak sampai, tidak menjumpai sosok tersebut. Lalu ia melanjutkan lantunan zikir dan sholawat tersebut. Lalu Pak Ustadz entah gimana ia ditunjukkan kisah-kisah tragisnya keluarga tersebut suatu akhir hayatnya. Pak Ustadz terkaget dan tercengang. Dia serentak sambil teman-teman perempuan tersebut melihat Pak Ustadz kaget dan tercengang. Itu semuanya kaget semua. Dan ia bertanya Pak RT itu, ada apa Pak Ustadz? Celaka. Ini sosok keluarga ini meninggal sangat tragis Pak. Sangat tragis. Kemungkinan sosok lelaki yang melambai-lambaikan tangan itu kepala rumah tangganya. Oh, lalu Pak Kusra, Pak Pandu ya Pak? Ya gitu, kemungkinan gitu. Oh, gitu, ia mau mengungkapkan tentang kisah sedihnya yang dialami di rumah ini. Tidak lama kemudian Pak Ustadz itu ikut naluri, seakan-akan ada yang mengajak berjalan ke belakang. Setelah ia mau sampai di ruangan belakang, ada sosok kucing yang loncat, ngeong gitu. Wah, dan mereka semua kaget, terkejut. Dengan rasa berani diri, ia melangkahkan kaki mengikuti naluri yang mengajak mereka. Setelah di bagian belakang itu ada sisa-sisa tanah sekitar 1 meter. Ada bekas-bekas galian dan ada cangkul yang masih tertinggal tersebut. Terlihat ketika di center itu terlihat ada sisa bekas darah di atas cangkul tersebut. Kemudian Pak Ustadz, ini Pak, kelihatannya ada misteri di sini nih Pak. Ayo kita doakan semoga si almarhum yang meninggal ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dia bisa nikmat di dalam kuburnya Pak ya. Ketika itu didoakan. Setelah semua berdoa di situ selesai. Kemudian ini Pak Ustadz berkata gini, ini kalau kita yang mengungkap saja kemungkinan agak sulit. Kita pulang, perjalanan ini kita lanjut besok pagi aja Pak. Dan si Parman ngomong, Pak, kalau besok aku nggak bisa ikut ya Pak. Aku besok berangkat kerja nih Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Si Amin juga ikut. Pak, aku enggak mau ikut lagi Pak. Aku takut Pak. Aku takut, serius Pak, takut. Kalau yang takut enggak usah ikut, enggak apa-apa. Kemudian mereka memutuskan kembali ke rumah masing-masing. Berjalan dari sisi belakang 1-2 melangkahkan kaki, ia mendengar ada suara jeritan yang sangat keras layaknya di situ terjadi suatu pertengkaran. Nah,
kecekcokan, ada seseorang terjadi kecekcokan, adu mulut gitu, rame. Dan kemudian ada suara tembakan, utusan tembakan, dor dor, hingga 3 kali. Si Amin lari terbirit-birit, hingga tanpa menyangka si Amin itu masuknya bukan pintu keluar, tapi melainkan masuk ke kamar. Masuk ke kamar dia tanpa memakai santer, gelap gulita itu. Wah pak, aku tolong pak, aku tidak bisa keluar nih pak. Nah, lalu Pak Ustadz menghampirinya. Si Amin dituntun sama teman-teman di situ, diajak keluar. Ketika ia mau keluar dari pintu depan, dia melihat sosok ada seseorang lelaki yang berpakaian rapi. Wajahnya itu di bagian kepalanya itu berceceran darah, seperti bekas tembakan di bagian kepala, berceceran darah, sambil menangis gitu. Lalu Pak Gusrin, loh itu kan mirip Pak Pandu, pemilik rumah ini. Oh ya Pak, tapi Bapak tenang aja, kata Pak Ustadz. Nah, ini cuman misteri saja ya Pak. Ya udah, kita semua baca sholawat dan zikir sebisa mungkin supaya kita aman dalam perjalanan. Kemudian mereka keluar dari rumah misteri tersebut, menuju rumah masing-masing. Besoknya Pak Ustadz sama Pak RT, ya, antara si Parman tidak bisa ikut karena masuk kerja, si Amin tidak bisa ikut karena takut. Kemudian Pak RT sama Pak Ustadz, Pak RT mengajak pamong desa dan polisi desa menuju ke TKP paginya. Ketika mereka datang dengan membawa atribut seperti cangkul dan lain-lain, Pak polisi desa tersebut membawa kru dari polisi di situ. Ketika ia masuk ke dalam, karena malam sudah didoakan, rumah pun sudah tidak begitu serem banget, agak serem tapi tidak begitu serem. Masuk ke dalam, di bagian belakang rumah yang tadi malam ditunjukkan bahwa ada sesuatu misteri di situ, digali oleh warga. Ternyata di situ ada sisa tulang belulang yang terkubur di situ. Kemungkinan itu merupakan jasad keluarga tersebut dikubur di situ. Setelah digali ternyata ada tulang belulang di situ. Nah, setelah itu semua itu sudah diurus sama kepolisian, semua warga pun sudah tenang, dan rumah tersebut sekarang pun sudah rata, sudah tidak ada lagi, dan kampung tersebut sudah dihindari dari misteri-misteri rumah yang sangat menakutkan. Rasa gelisah yang menghantui di kalangan desa tersebut sudah hilang dan sudah merasa aman. Cukup sekian cerita ini, semoga bisa memberi motivasi kepada kita bahwa kita ini hidup di dunia, janganlah sampai kita terhasut oleh yang namanya nafsu, iri, dengki, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Semua itu berawal dari hasut, iri, sehingga terjadilah kriminalisasi. Satu keluarga yang tadinya tidak bersalah jadi korban, meninggal semuanya, bahkan meninggalnya pun tidak layak. Semoga semuanya diberi ampunan oleh Allah dan diberi kenikmatan. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.